Sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B. Mobil tersebut berjalan dengan kelajuan yang stabil. Speedometer pada mobil tersebut menunjukkan angka yang mendekati 100 km per jam. Tetapi tidak lebih dari atau sama dengan 100 km per jam. Untuk perjalanan dari kota A ke kota B, mobil tersebut membutuhkan waktu 8 jam. Dapatkah kamu menentukan berapa jarak perjalanan dari kota A ke kota B? Karena kelajuan mobil tersebut mendekati 100 km per jam, kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan konsep limit. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, telah dibahas mengenai konsep batas atau limit atau pendekatan atau dekat. Pada pembelajaran sebelumnya, juga telah diberikan definisi suatu limit atau yang disebut limit fungsi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai sifat limit fungsi serta cara menentukan limit fungsi. Permasalahan di awal merupakan permasalahan nyata dari limit fungsi karena pada permasalahan di awal terdapat informasi tentang kelajuan yang mendekati 100 km per jam, tetapi tidak lebih dari atau sama dengan 100 km per jam. Artinya, kelajuan mobil mendekati 100 km per jam bukan tetap di 100 km per jam. Pada permasalahan tersebut, kita akan menentukan jarak perjalanan dari kota A ke kota B dengan diketahui mobil berjalan dengan kelajuan mendekati 100 km per jam dalam waktu 8 jam. Pada pelajaran matematika di SMP dan pelajaran fisika kelas 10, diketahui bahwa rumus jarak adalah perkalian antara kelajuan dan waktu. Dengan demikian, apabila kita misalkan X adalah kelajuan mobil dan fungsi Fx adalah jarak, akan diperoleh fungsi jaraknya sebagai berikut. Jarak sama dengan kelajuan dikali waktu. Substitusikan jarak dengan fungsi Fx, kelajuan dengan X, dan waktu dengan 8, sehingga menjadi Fx sama dengan X dikali 8. Ekivalen dengan Fx sama dengan 8X. Selanjutnya, karena kelajuan mendekati 100 km per jam, tetapi tidak lebih dari atau sama dengan 100 km per jam, kita dapat menuliskan X mendekati 100. Jadi, jarak dari kota A ke kota B adalah sebagai berikut. Limit fungsi Fx untuk X mendekati 100 sama dengan limit 8X untuk X mendekati 100. Sebelum kita menentukan nilai limit 8X untuk X mendekati 100, kita akan membahas terlebih dahulu sifat-sifat limit yang dapat membantu untuk menentukan nilai limit tersebut sebagai berikut. Sifat-sifat limit fungsi aljabar. Diberikan f, sebuah fungsi, dengan fungsi f dari R ke R. Artinya, fungsi f memetakan bilangan real ke bilangan real, atau fungsi f mempunyai domain dan kodomain di himpunan bilangan real. L dan C adalah bilangan real, serta limit fungsi fx untuk x mendekati C sama dengan L. Dari fungsi tersebut, akan berlaku 9 sifat sebagai berikut. Pertama, limit fungsi fx untuk x mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika limit fungsi fx untuk x mendekati C dari sisi kiri sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati C dari sisi kanan sama dengan L. Kedua, jika fungsi fx sama dengan suatu konstanta, yaitu k,
dengan K adalah bilangan real, limit fungsi f(x) untuk X mendekati C sama dengan limit K untuk X mendekati C sama dengan K. Artinya, nilai limit suatu fungsi konstanta adalah nilai konstanta itu sendiri. Ketiga, jika fungsi f(x) sama dengan X, limit fungsi f(x) untuk X mendekati C sama dengan limit X untuk X mendekati C sama dengan C. Keempat, limit fungsi K dikali f(x) untuk X mendekati C sama dengan K dikali limit fungsi f(x) untuk X mendekati C dengan K adalah suatu konstanta. Kelima, limit fungsi f(x) dikali gx untuk X mendekati C sama dengan limit fungsi f(x) untuk X mendekati C dikali limit fungsi gx untuk X mendekati C. Keenam, limit fungsi f(x) ditambah gx untuk X mendekati C sama dengan limit fungsi f(x) untuk X mendekati C ditambah limit fungsi gx untuk X mendekati C. Ketujuh, limit fungsi f(x) dikurangi gx untuk X mendekati C sama dengan limit fungsi f(x) untuk X mendekati C dikurangi limit fungsi gx untuk X mendekati C. Kedelapan, limit fungsi f(x) dibagi gx untuk X mendekati C sama dengan limit fungsi f(x) untuk X mendekati C dibagi limit fungsi gx untuk X mendekati C dengan fungsi gx tidak sama dengan 0. Kesembilan, limit fungsi f(x) pangkat n untuk X mendekati C sama dengan limit fungsi f(x) untuk X mendekati C dipangkatkan n dengan n adalah bilangan bulat positif. Nilai limit fungsi aljabar. Dengan menggunakan 9 sifat limit fungsi tersebut, kita akan menentukan nilai dari limit 8x untuk X mendekati 100 sebagai berikut. Berdasarkan sifat keempat, limit 8x untuk X mendekati 100 sama dengan 8 dikali limit X untuk X mendekati 100. Berdasarkan sifat ketiga, nilai limit X untuk X mendekati 100 sama dengan 100 sehingga diperoleh 8 dikali 100. Hasilnya sama dengan 800. Jadi, diperoleh limit fx untuk X mendekati 100 sama dengan limit 8x untuk X mendekati 100 sama dengan 800. Artinya, jarak dari kota A ke kota B diperkirakan sekitar 800 km. Jarak dari kota A ke kota B tidak tepat 800 km. Bisa kurang dari atau lebih dari 800 km. Tetapi akan sangat dekat dengan 800 km. Hal itu disebabkan laju yang diketahui adalah mendekati 100 km per jam, bukan tepat 100 km per jam. Agar lebih memahami cara menentukan nilai limit fungsi, perhatikan beberapa contoh soal berikut ini. Contoh 1. A. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x dengan x adalah anggota bilangan real. Tentukan nilai dari fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x untuk nilai x yang mendekati 1. B. Diberikan fungsi fx sama dengan 4x pangkat 2 dikurangi 2 dibagi x ditambah 4 dengan x adalah anggota bilangan real. Tentukan nilai dari fx sama dengan 4x pangkat 2 dikurangi 2 dibagi x ditambah 4
untuk nilai X yang mendekati negatif 1. A. Untuk menentukan nilai fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x untuk nilai x yang mendekati 1. Artinya, akan dicari nilai limit fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x untuk nilai x yang mendekati 1. Berdasarkan sifat ke-6, limit x pangkat 2 ditambah 3x untuk x mendekati 1 sama dengan limit x pangkat 2 untuk x mendekati 1 ditambah limit 3x untuk x mendekati 1. Berdasarkan sifat ke-9 dan ke-4, sama dengan limit x untuk x mendekati 1 dipangkatkan 2 ditambah 3 dikali limit x untuk x mendekati 1. Berdasarkan sifat ketiga, sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali 1. Sama dengan 1 ditambah 3, sama dengan 4. Jadi, nilai fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x untuk nilai x yang mendekati 1 adalah 4. B. Untuk menentukan nilai fx sama dengan 4x pangkat 2 dikurangi 2 dibagi x ditambah 4 untuk nilai x yang mendekati negatif 1, artinya akan dicari nilai limit fungsi fx sama dengan 4x pangkat 2 dikurangi 2 dibagi x ditambah 4 untuk nilai x yang mendekati negatif 1. Berdasarkan sifat ke-8, limit 4x pangkat 2 dikurangi 2 dibagi x ditambah 4 untuk x mendekati negatif 1 sama dengan limit 4x pangkat 2 dikurangi 2 untuk x mendekati negatif 1 dibagi limit x ditambah 4 untuk x mendekati negatif 1. Berdasarkan sifat ke-7 dan ke-6, dapat kita lakukan penghitungan limit sendiri-sendiri dengan memisahkan tanda tambah dan tanda kurangnya. Berdasarkan sifat ke-4, limit 4x pangkat 2 untuk x mendekati negatif 1 sama dengan 4 dikali limit x pangkat 2 untuk x mendekati negatif 1. Berdasarkan sifat kedua dan ketiga, diperoleh 4 dikali negatif 1 pangkat 2 dikurangi 2 dibagi negatif 1 ditambah 4 sama dengan 4 dikurangi 2 dibagi 3. Hasilnya sama dengan 2/3. Jadi, nilai fx sama dengan 4x pangkat 2 dikurangi 2 dibagi x ditambah 4 untuk nilai x yang mendekati negatif 1 adalah 2/3. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara menentukan nilai fungsi selain dengan menggunakan 9 sifat yang telah kita bahas, yaitu dengan menggunakan metode pemfaktoran. Perlu kita ingat kembali bahwa jika fungsi dapat terdefinisi pada x sama dengan c, artinya nilai fungsi fc ada atau dapat ditentukan atau tentu. Sebaliknya, jika fungsi tidak dapat terdefinisi pada x sama dengan c, artinya nilai fungsi fc tidak dapat ditentukan atau tak tentu. Nilai fungsi fc akan mempunyai bentuk tak tentu apabila nilai fungsi fc adalah 0/0, tak hingga per tak hingga dikurangi tak hingga, dan tak hingga pangkat tak hingga. Bentuk tak tentu bukanlah nilai dari suatu limit. Oleh sebab itu, kita akan mencari bentuk tentu dari limit fungsi tersebut.
Untuk mencari bentuk tentu dari suatu fungsi, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, substitusikan X sama dengan C ke dalam fungsi fx sehingga diperoleh fc sama dengan L. Kedua, jika L adalah suatu nilai dari bilangan real, fungsi mempunyai bentuk tentu, dan nilai limit fungsi untuk X mendekati C dapat ditentukan dengan 9 sifat yang telah dibahas. Ketiga, jika L adalah salah satu bentuk tak tentu, fungsi mempunyai bentuk tak tentu dan nilai limit fungsi untuk X mendekati C dapat ditentukan dengan metode pemfaktoran. Untuk itu, kita akan membahas metode pemfaktoran. Akan tetapi, sebelum kita membahas metode pemfaktoran, akan diberikan contoh mengenai fungsi yang mempunyai nilai tentu dan tak tentu, serta dikaitkan dengan nilai limitnya seperti berikut. Contoh 2. A. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 1 mempunyai bentuk tentu pada x sama dengan 1 karena nilai fungsinya adalah bilangan real yang dijabarkan sebagai berikut. Substitusikan x sama dengan 1 ke dalam fungsi x pangkat 3 ditambah 1 sehingga menjadi f1 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 2. Jadi diperoleh f1 sama dengan 2. Karena fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 1 mempunyai bentuk tentu pada x sama dengan 1 dengan nilai fungsinya adalah 2, nilai limit fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 1 untuk x mendekati 1 dapat ditentukan dengan sifat yang telah kita bahas dengan nilai limitnya sama dengan 2 sebagai berikut. Limit x pangkat 3 ditambah 1 untuk x mendekati 1 sama dengan limit x pangkat 3 untuk x mendekati 1 ditambah limit 1 untuk x mendekati 1 sama dengan limit x untuk x mendekati 1 dipangkatkan 3 ditambah limit 1 untuk x mendekati 1 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 2. B. Fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 1 dibagi x pangkat 2 dikurangi 1 mempunyai bentuk tak tentu pada x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 1 karena nilai fungsinya adalah 0/0. Untuk x sama dengan 1, substitusikan x sama dengan 1 ke dalam fungsi sehingga menjadi f1 sama dengan 1 pangkat 4 dikurangi 1 dibagi 1 pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi 1 dikurangi 1. Hasilnya sama dengan 0/0. Jadi, diperoleh f1 sama dengan 0/0. Nilai 0/0 adalah salah satu bentuk dari tak tentu. Untuk x sama dengan negatif 1, substitusikan x sama dengan negatif 1 ke dalam fungsi sehingga menjadi f negatif 1 sama dengan negatif 1 pangkat 4 dikurangi 1 dibagi negatif 1 pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi 1 dikurangi 1. Hasilnya sama dengan 0/0. Jadi, diperoleh f negatif 1 sama dengan 0/0. Nilai 0/0 adalah salah satu bentuk dari tak tentu.
Karena fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 1 dibagi x pangkat 2 dikurangi 1 mempunyai bentuk tak tentu pada x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 1, nilai limit fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 1 dibagi x pangkat 2 dikurangi 1 untuk x mendekati 1 dan untuk x mendekati negatif 1 dapat dicari menggunakan metode pemfaktoran. Untuk dapat melakukan metode pemfaktoran, kita perlu mengingat kembali mengenai materi pemfaktoran pada kelas 9. Metode pemfaktoran untuk mencari limit fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 1 dibagi x pangkat 2 dikurangi 1 untuk x mendekati 1 dan x mendekati negatif 1 adalah sebagai berikut. Langkah pertama, lakukan pemfaktoran fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 1 dibagi x pangkat 2 dikurangi 1. Pembilang fungsi, yaitu x pangkat 4 dikurangi 1, dapat dilakukan pemfaktoran menjadi x pangkat 2 ditambah 1 dikali x pangkat 2 dikurangi 1. Lakukan pembagian x pangkat 2 dikurangi 1 pada pembilang dengan x pangkat 2 dikurangi 1 pada penyebut, sehingga diperoleh x pangkat 2 ditambah 1. Jadi, kita dapat menuliskan kembali fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 1 dibagi x pangkat 2 dikurangi 1 sebagai fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. Langkah kedua, tentukan nilai limit fungsi. Untuk nilai fungsi x mendekati 1, caranya adalah sebagai berikut. Limit x pangkat 4 dikurangi 1 dibagi x pangkat 2 dikurangi 1 untuk x mendekati 1 sama dengan limit x pangkat 2 ditambah 1 untuk x mendekati 1. Sama dengan limit x pangkat 2 untuk x mendekati 1 ditambah limit 1 untuk x mendekati 1. Sama dengan limit x untuk x mendekati 1 dipangkatkan 2 ditambah limit 1 untuk x mendekati 1. Sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 1. Sama dengan 1 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 2. Untuk nilai fungsi x mendekati negatif 1, caranya adalah sebagai berikut. Limit x pangkat 4 dikurangi 1 dibagi x pangkat 2 dikurangi 1 untuk x mendekati negatif 1 sama dengan limit x pangkat 2 ditambah 1 untuk x mendekati negatif 1. Sama dengan limit x pangkat 2 untuk x mendekati negatif 1 ditambah limit 1 untuk x mendekati negatif 1. Sama dengan limit x untuk x mendekati negatif 1 dipangkatkan 2 ditambah limit 1 untuk x mendekati negatif 1. Sama dengan negatif 1 pangkat 2 ditambah 1. Sama dengan 1 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 2. Metode pemfaktoran dapat dilakukan di luar limit atau di dalam limit. Pada contoh 2, kita melakukan pemfaktoran di luar limit. Berikut diberikan contoh lain mengenai metode pemfaktoran yang dilakukan di dalam limit. Contoh 3. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 2 dibagi x pangkat 2 dikurangi 4 dengan x adalah anggota bilangan real. Tentukan nilai dari limit fx untuk nilai x yang mendekati 2. Langkah pertama,
Cek apakah fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 2 dibagi x pangkat 2 dikurangi 4 mempunyai nilai tentu atau tak tentu pada x sama dengan 2. Substitusikan x sama dengan 2 ke dalam fungsi sehingga diperoleh f2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 3 dikali 2 ditambah 2 dibagi 2 pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 4 dikurangi 6 ditambah 2 dibagi 4 dikurangi 4. Hasilnya sama dengan 0/0. Jadi diperoleh f2 sama dengan 0/0. Nilai 0/0 adalah salah satu bentuk tak tentu. Dengan demikian, kita perlu melakukan metode pemfaktoran untuk menentukan nilai limitnya. Langkah kedua, tentukan nilai limitnya menggunakan metode pemfaktoran dengan pemfaktoran yang dilakukan langsung dalam limit sebagai berikut. Limit fungsi f(x) untuk x mendekati 2 sama dengan limit x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 2 dibagi x pangkat 2 dikurangi 4 untuk x mendekati 2. Lakukan pemfaktoran pada pembilang dan penyebut fungsi sehingga diperoleh x dikurangi 2 dikali x dikurangi 1 dibagi x dikurangi 2 dikali x ditambah 2. Lakukan pembagian x dikurangi 2 pada pembilang dan penyebut sehingga diperoleh x dikurangi 1 dibagi x ditambah 2. Selanjutnya, dengan sifat yang telah kita pelajari, akan diperoleh 2 dikurangi 1 dibagi 2 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 1/4. Jadi, nilai limit f(x) untuk x mendekati 2 adalah 1/4. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, sifat-sifat limit yang dapat membantu untuk menentukan nilai limit adalah sebagai berikut. Kedua, apabila suatu fungsi mempunyai nilai yang tak tentu, dapat dilakukan pemfaktoran terlebih dahulu dalam menentukan nilai limitnya.